Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dapat duduk bersama di majelis ini dalam rangka kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Kita masih pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang sholat jenazah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk memahami apa yang kita akan pelajari pada kesempatan malam hari ini, sehingga dengannya kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Dan juga tentunya salawat teriring salam kita kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka di atas kebaikan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang sholat jenazah. Sedikit koreksi untuk pembahasan pertemuan yang telah lalu, yang mana muallif menyebutkan bahwa bolehnya menambah bacaan surah setelah Al-Fatihah dalam sholat jenazah. Setelah kami mendengarkan penjelasan yang lain dari guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang membahas tentang ini, di antaranya saya dengar pengajian yang dibawakan oleh Ustadz Muhammad Haikal Basyahril, pembahasan beliau juga tentang kitab Al-Wajiz, tentang pembacaan surah, membaca surah setelah Al-Fatihah dalam sholat jenazah. Maka riwayat ini, kata beliau, adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah, meskipun Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mensahihkan hadits ini, namun dalam lafaz itu hanya disebutkan Al-Fatihah tanpa menyebutkan tambahan surah. Jadi tambahan surah ini adalah tambahan yang dhaif. Jadi saya menarik perkataan saya pada pertemuan yang lalu, bahwa membaca surah setelah Al-Fatihah dalam sholat jenazah itu riwayatnya dhaif. Ya. Maka kita mengamalkan yang sahih, mencukupkan dengan surah Al-Fatihah. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Di dalam takbir dalam sholat jenazah telah kita sebutkan bahwa di takbir pertama itu membaca Al-Fatihah, dan ini wajib, ya. Bahkan membaca Al-Fatihah itu salah satu dari rukun sholat, ya. Kemudian di takbir yang kedua seorang bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian di takbir yang ketiga membaca doa yang tentunya kaum muslimat sekalian insya Allah sudah menghafalkannya. Kalau kita belum hafal, maka diusahakan untuk dihafal. Dan sebaik-baik doa yang kita baca dalam sholat jenazah adalah doa yang berasal dari hadis-hadis Rasulullah SAW.
dan pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan. Kemudian pada takbir yang keempat, ya, takbir yang keempat di sana salam. Boleh juga sebelum salam kita membaca doa. Kalau misalkan takbirnya 5, takbirnya 7, takbirnya 9, maka di antara takbir-takbir tersebut kita membaca doa atau kita diam. Kalau kita baca doanya apa yang kita baca? Doa sebagaimana yang kita baca pada takbir yang ketiga, atau yang lebih pendek dari itu. Ya, yang lebih pendek dari itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu yang kita hafal, maka itu yang kita baca di semua takbir. Kalau memang takbirnya sampai lebih dari 4. Ya. Nah, untuk yang takbir 4, takbir yang keempat, di sana boleh langsung salam. Boleh juga membaca doa kemudian salam. Ya. Sebagaimana muallif mengatakan, "Tsumma yusallimu taslimataini misla taslimi fi shalatil maktubah." Kemudian dia salam dengan 2 kali salam. Sebagaimana dia salam ketika salat wajib. Ya. Ihdahuma yaminihi wal ukhra yasarihi. Salah satu dari salam tersebut ke sebelah kanan dan yang lainnya sebelah kiri. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Salasu khilalin kana Rasulullah SAW yafalhunna tarakahunna an-nasu ihdahunna taslimu alal janazah mislu taslimi fis shalah." Ada 3 perkara yang Rasulullah SAW melakukan 3 perkara tersebut dan telah ditinggalkan oleh manusia. Salah satunya adalah at-taslimu alal janazah. Salam terhadap jenazah mislu taslimi fis shalah, seperti salam di dalam sholat. Jadi sebagaimana kita salam dalam sholat wajib, maka begitu pula salamnya dalam sholat jenazah. Nah, wa yajuzu iktisaru ala taslimatil ula, dan boleh hanya mencukupkan dengan 1 kali salam, yaitu sebelah kanan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya Rasulullah SAW shallala janazatin fakabbara alaiha arba'an. Sesungguhnya Rasulullah SAW salat terhadap jenazah, lalu beliau bertakbir 4 kali, wa sallama taslimatan wahidah, dan beliau hanya bersalam satu kali, assalamualaikum warahmatullah. Ya, cuma sekali, tidak menoleh ke kiri lagi, cuma hanya 1 kali salam. Dan ini dibolehkan berdasarkan hadis tadi, hadis yang sanadnya hasan dalam kitab Al-Janaiz. Ya. Nah, jadi salam dalam sholat jenazah ada 2 model, boleh 2 kali kanan kiri, boleh 1 kali sebelah kanan. Karena memang sebelah kanan ini rukun, ya, rukun. Adapun salam ke kiri dia adalah sunnah. Kemudian, ya, tentang sholat jenazah dan keutamaannya, ya, sholat jenazah ini memiliki keutamaan. Ya, man shallala janazatin wa lam yatba'ha falahu qirat. Siapa yang sholat jenazah lalu dia tidak mengikuti, tidak mengiringi jenazah tersebut, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. 1 qirat. Fa in taba'aha, jika dia mengikuti, dia mensolatkan kemudian dia mengiringi jenazah ke pemakaman, qiratan, dia mendapat 2 qirat. Qila wa mal qiratan, apa yang dimaksud 2 qirat itu? Qala asgaruhuma mislu Uhudin. Ya, paling kecil dari 2 qirat itu adalah seperti gunung Uhud. Antum Bapak yang sudah pernah lihat gunung Uhud itu besar. Pahalanya paling kecil seperti gunung Uhud. Ini yang Nabi sebutkan di sini. Ya, qirat itu ya sebenarnya suatu ukuran yang kecil, tapi di sini Nabi menafsirkannya dengan paling kecil seperti gunung Uhud. Ini menunjukkan
besarnya pahala menyolatkan jenazah dan juga mengiringi jenazah. Besar pahalanya. Ya. Dan ini merupakan keutamaan mengikuti jenazah. Namun mengiringi jenazah ini innama huwa lirrijal. Mengiringi jenazah ini hanya untuk laki-laki. Kalau perempuan maka tidak dianjurkan untuk ikut mengiringi jenazah. Ya, karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma larangan di situ nahi tanzih, larangan dalam bentuk untuk mensucikan. Ya, sebagaimana berkata Mu'atiyah, nuhina anittibail janaiz. Kata Mu'atiyah, kami dilarang untuk mengiringi jenazah. Walam ya'zim alaina, tapi tidak diberikan larangan yang keras. Artinya masih boleh. Tapi Nabi melarang kami, larangannya bukan larangan menekankan. Ya, tidak dengan larangan yang keras. Menunjukkan boleh wanita juga ikut mengiringi jenazah, tapi dia harus bisa menjaga dirinya. Ya, memang Nabi SAW melarang, tapi walam ya'zim alaina, dan beliau tidak menekankan, beliau tidak melarang kami dengan keras. Ya, namun sebaiknya wanita tidak mengiringi jenazah. Ya, karena terada larangan dari Nabi SAW, meskipun sebagian membolehkan, ya, tapi dengan syarat-syarat yang bisa dia penuhi. Ya, biasanya kan ya wanita itu ya paling gampang bersedih, kemudian kalau di pemakaman kadang histeris, kadang dia meratap di kuburan, maka ini yang dilarang. Ya. Nah, maka sebaiknya wanita tidak ikut mengiringi jenazah, karena telah datang larangan dari Nabi SAW, meskipun larangan di sini tidak keras larangan Nabi SAW kepada mereka. Ya. Wala yajuzu an tutba'al janaizu yukhalifu syariah. Tidak boleh mengiringi jenazah dengan sesuatu yang menyelisih syariat. Ya. Sebagaimana telah datang keterangan dari Nabi SAW, seperti raf'is sauti bil buka, mengangkat suara dengan menangis. Ya, sambil mengiringi jenazah sambil nangis dengan suara yang keras. Ya. Atau mengikutinya dengan asap. Jenazahnya keluar dari rumah diasapin. Ya, pakai kemenyan. Ya. Ini tidak diajarkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, la tutbaul janazatu bisautin walanar. Tidak diiringi jenazah itu dengan suara dan tidak pula dengan api. Ya, mengiringi dengan api, kecuali kalau dia menguburkan jenazah di malam hari, nggak ada listrik, pakai obor, bukan itu. Maksudnya itu untuk menerangi jalan gitu. Ya. Nah, tapi mengiringi jenazah dengan api, dengan asap, maka ini ya telah datang larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan suara ya sambil menangis ataupun membaca sesuatu yang memang tidak disyariatkan. Ya, misalkan dia baca ya bacaan-bacaan yang tidak disyariatkan untuk dibaca pada waktu tersebut. Kita mengiringi jenazah itu dengan kita juga mengambil pelajaran, ya, bahwa kita juga akan dijadikan seperti itu, ya, tidak mengeluarkan suara-suara yang keras. Ya, makanya para ulama memberikan penjelasan tentang mengumumkan kematian. Di antara para ulama ada yang melarang itu mengumumkan kematian dengan menggunakan pengeras suara. Ada di antara ulama mengharamkan itu. Tapi diberikan situ semacam penjelasan bahwa kalau dia mengumumkan kematian tersebut
agar orang lain ikut bersedih, atau dia mengumumkan kematian agar orang menyebut-nyebut misalkan kedudukan dia, kehebatan dia, maka ini tidak boleh. Ya, kalau dia hanya mengumumkan, sekedar mengumumkan agar orang artinya membantu menyelenggarakan, maka diperbolehkan. Namun sekarang alhamdulillah ya kita bisa menggunakan WhatsApp, ya itu tidak ada suara kalau itu WhatsApp. Ya, ada grup-grup yang kita bisa umumkan, maka ini sudah artinya sudah tidak perlu lagi menggunakan pengeras suara. Cukup dengan disebarkan di WhatsApp. Tujuannya agar orang artinya mengetahui dan juga bisa membantu. Nah, jadi tidak itu karena itu termasuk nanti mengangkat suara. Begitu. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Ya, T. Maka wa yulhaqu bidzalika raf'us shauti bidzikri amamal janazah. Dan termasuk itu juga adalah mengangkat suara dengan zikir di depan jenazah. Ya, baca nafas-nafas tertentu dengan suara yang keras. Ya, sambil mengantar jenazah sambil mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Ya. Ya. Maka kata Syekh dianahu bid'atun. Ini termasuk perkara yang mengada-ada. Termasuk bid'ah dalam agama. Ya. Waliqali Qais bin Abbad, berdasarkan perkataan Qais bin Abbad, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'as shauti indal janaiz. Para sahabat Nabi SAW itu membenci mengangkat suara di dekat jenazah. Berarti kita ketika mengiringi jenazah maka cukup kita diam. Atau kita mendoakan kebaikan dengan doa-doa kita, cukup kita yang mendengarkannya. Ya, tidak usah yakni ribut-ribut, ya. Nah, para sahabat membencinya. Ini diriwayatkan ya dalam kitab Janaiz dengan rijal yang thiqat yang terpercaya. Ya. Kenapa dilarang mengangkat suara? Lianna fi tashabbuhan bin nasara. Karena pada hal yang demikian itu ada menyerupai dengan orang-orang Nasrani. Untuk melihat kalau orang-orang Nasrani meninggal ya itu sampai berhari-hari ya. Oh. Iya, berhari-hari mereka baru dikuburkan. Ya, diiringi dengan musik-musik yang menyedihkan. Ya, ada yang macam-macam ya. Yang jelas ya tidak boleh menyerupai mereka. Ya. Nah, Fa'inam yarfa'una aswatan bisyai'in min anajilihim. Karena sesungguhnya mereka itu mengangkat suara mereka dengan sesuatu dari kitab suci mereka, dari Injil-Injil mereka, dan zikir-zikir mereka, matamtitu wa talhin wa tahzin, dengan nada-nada yang sedih. Ya, dengan nada-nada yang sedih. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Maka apa yang kita lakukan ya? Kita mendoakan. Ya, tidak ada yang keluar dari lisan kita ketika kita mengantarkan jenazah kecuali sesuatu yang baik. Ya, dan ya tidak ada lapas-lapas tertentu di sana. Juga tambahan sedikit, setelah kita salam dari sholat jenazah, itu tidak ada lagi doa yang dibaca di situ. Salam langsung angkat jenazah. Ya, tidak baca doa lagi karena kita sudah baca doa di dalam sholat. Kalau misalkan ada, oh ini yang kayak gini, ya, yang jenggot-jenggotannya habis sholat jenazah, habis salam nggak berdoa. Padahal dalam sholat jenazah itu panjang doanya. Ya. Bahkan terkadang ada doa setelah salam itu lebih panjang daripada doa dalam sholat jenazah. Ya. Padahal disyariatkan itu setelah salam langsung jenazah itu diangkat. Ya, jadi nggak ada lagi doa-doa di situ. Nah, wa aqbah min dzalika tasyi'uha bil azfi 'ala al-alat al-musiqi amamaha azfan hazina.
Dan yang paling buruk dari itu kata Syekh, yaitu melepas jenazah itu dengan alat-alat musik, ya, dengan lantunan-lantunan yang menyedihkan, ya, seperti yang dilakukan pada sebagian negeri kaum muslimin. Allah musta'an. Nah, kemudian di dalam kita mengantar jenazah, wa yajibul isra fi sayri biha, ya, berjalan dengan cepat di dalam memikul jenazah, ya, berjalan dengan cepat, ya, tapi berjalan cepat bukan berlari-lari kecil, bukan, jalan cepat, ya. Nah, kalau sekarang ya karena pemakamannya jauh, pakai mobil, ya, pakai mobil ambulan beremberkan itu, ya. Nah, ya, pakai mobil ambulan, ya. Kalau sekarang karena jauh, ya, pemakaman itu karena jauh, akhirnya ya pakai itu. Kalau dipikul, waduh, dari sini ke pemakaman Putri Ayu sana, waduh, pikul dari sini mungkin gempol, ayo, macet, ya. Alhamdulillah ada kemudahan, ya, artinya bisa menggunakan mobil, ya, karena memang jauh. Jadi kalau dekat itu lebih baik dipikul, ya. Nah, asri bil jenazah, kata Nabi SAW, segeralah, ya, terhadap jenazah tersebut. Fa'in taku sholihatan fa'in tuqaddimuna alaih. Kalau dia itu jenazah yang soleh, maka kebaikan yang kalian segerakan. Jadi kalau jenazah disegerakan, ya. Wa'in takun ghaira dzalik, kalau misalkan jenazahnya dia nggak soleh, maka itu adalah keburukan yang kalian letakkan di pundak-pundak kalian. Maka segera, ya, jangan berlama-lama. Kalau dia nggak soleh, jangan berlama-lama memikul sesuatu yang buruk. Ya, cepat, ya, bawa cepat kuburkan, ya. Nah, kemudian dalam mengiringi jenazah ini boleh berjalan di depan, di belakang, di kanan, kiri, ya. Dan apa namanya, dia dekat kepada jenazah tersebut, ya. Kemudian, ya, berjalan mengiringi jenazah begitu. Berdasarkan hadis ar-raqibu khalfal jenazah wal masyu haitsu syaa minha. Kalau orang itu mengiring jenazah pakai kendaraan, maka yang berkendaraan tepat di belakang jenazah. Adapun yang jalan kaki bebas, di kanan, kiri, depan, belakang boleh. Ya, boleh ada yang mendahulunya, itu dibolehkan. Ya, berdasarkan, dan yang paling afdal adalah berjalan di belakang jenazah. Itu yang paling afdal, berjalan di belakang jenazah. Ya, kalau apa namanya, berjalan itu ya lebih baik kalau misalkan memang pemakamannya dekat. Ya, kalau jauh, ya, mau tidak mau kita harus menggunakan kendaraan. Ya, wattabiul janaiz, karena ikutilah jenazah tersebut. Namanya mengikuti, dari depan atau dari belakang? Dari belakang. Ya, itu yang paling afdal. Saya. Nah, kemudian apa yang diucapkan oleh seseorang ketika masuk ke areal pekuburan? Ya, dari Aisyah beliau berkata, "Qultu kaifa aqulu lahum ya Rasulullah?" Apa yang kuucapkan untuk mereka wahai Rasulullah ketika di pemakaman, maksudnya quli assalamu ala ahli diyar. Ini doa yang kita baca ketika kita masuk ke areal pemakaman. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu mustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Ini doa yang kita baca ketika kita masuk ke areal pemakaman. Ya. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin
wa yarhamullahu mustaqimina minal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Atau doa yang lain, assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun wa sallallahu lana wa lakumul afiyah. Nah, doa ini nanti dihafalkan. Ya, yang karena insyaallah nanti kita akan praktek, ya, praktek memakamkan jenazah, insyaallah. Ya. Nah, nanti yang kita akan masukkan ke lubang batang pisang, bukan orang. Ya. Dan insyaallah nanti akan kita adakan, nanti panitia yang mengatur. Ya. Nah, itu doa ketika kita masuk ke area pemakaman. Kemudian disunnahkan ketika kita masuk ke area pemakaman, disunnahkan melepaskan alas kaki, itu sunnah. Dan memakai alas kaki itu makruh. Makruh. Tapi kalau misalkan kondisi pemakaman banyak duri, misalkan banyak beling, ya mudarat kalau kita nggak pakai, ya kita pakai. Itu dibolehkan karena ada sesuatu, ada hajat di sana. Ya, mungkin kalau pemakamannya banyak duri, tentu bermudarat kalau kita lepas alas kaki. Ya, dan melepas alas kaki itu sunnah. Sunnah. Menggunakan alas kaki ke area pemakaman bukan haram, tapi makruh. Ya. Nah, dan itu sunnahnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, menguburkan jenazah. Ya, menguburkan jenazah ini wajib. Meskipun dia jenazahnya orang kafir, itu wajib. Wajib dikuburkan. Ya. Ya, sebagaimana perkataan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan ketika Abu Thalib meninggal, maka Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya, kata beliau, idhab fawarihi, pergilah engkau lalu kuburkan. Nabi menyuruh Ali untuk menguburkan ayahnya, yaitu Abu Thalib, karena beliau meninggal di atas kesyirikan, di atas agama nenek moyangnya. Maka Nabi memerintahkan Ali untuk menguburkan orang tuanya. Ya, Nabi tidak pergi. Ya, padahal Abu Thalib adalah paman yang sangat dulu sayangi. Karena dia meninggal di atas agama nenek moyangnya, maka Nabi memerintahkan Ali untuk menguburkan ayahnya. Ya. Nah, dan sunnahnya adalah menguburkan jenazah itu di pemakaman. Ya, di pemakaman. Karena Nabi SAW memakamkan orang-orang yang meninggal dari kalangan para sahabat di pemakaman Baqi di Madinah. Itu tidak jauh dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya. Itu di situ ada pemakaman Baqi. Nabi memakamkan di situ. Ya. Jadi tidak dimakamkan pada tempat yang bukan pemakaman. Misalkan, ya, memakamkan mayit di masjid, karena dia yang bangun masjid itu, akhirnya untuk memuliakan dia dimakamkan di masjid. Ada yang di mihrab masjid, depan masjid, ya. Nggak boleh, karena itu bukan pemakaman, harus pemakaman khusus. Ya. Nah, ya, jadi tidak memakamkan mayat itu pada tempat yang bukan pemakaman, gitu. Harus di pemakaman. Ya. Nah, sebagaimana hadis-hadis telah mutawatir dalam masalah ini dan tidak dinukil dari salah seorang salafun, dari salah seorang sahabat ataupun orang-orang terdahulu kita dari kaum muslimin, itu dimakamkan di selain pemakaman. Ya, alhamdulillah di daerah kita banyak pemakaman.
Bahkan sudah ada masing-masing kaplingan-kaplingannya ya. Misalkan satu kerukun, satu RT sudah siapkan tanah wakaf untuk pemakaman. Ya, sudah ada. Ya. Kalau di Baki itu ya, dulu sempit itu pemakaman. Karena banyak yang meninggal, maka diperluas oleh pemerintah. Ya, diperluas. Kalau sekarang sudah nggak bisa diperluas lagi. Akhirnya apa yang dilakukan? Jenazah yang sudah dikuburkan di situ sudah 3 tahun, maka digali, dipindahkan. Ya. Caranya dulu karena sudah ini, maka ditimbun lagi pakai tanah. Ditimbun kuburan-kuburan itu dengan tanah yang baru, kemudian dibuat kuburan lagi di atasnya. Karena sudah nggak bisa diperlebar. Itu pemakaman Baki. Maka kita lihat sekarang pemakaman Baki itu dulu lebih rendah dari masjid. Sekarang pemakaman Baki lebih tinggi daripada masjid tanahnya. Karena oleh pemerintah di sana caranya untuk mensiasati, karena sudah penuh, maka apa? Ditimbun dengan tanah yang baru, kemudian digali kuburan di atasnya. Ya karena nggak bisa lagi diperlebar. Di mana lagi mau diperlebar begitu? Ya, ini kondisi ya gimana lagi? Makanya di sana tidak ada makam itu di keramik, tidak ada yang dikasih tembok, nggak ada, cuma untuk ke Baki, nggak ada. Ya, itu nggak ada sama sekali. Ya, gimana Ustaz kalau ziarah kubur? Ya sudah, kita doakan aja. Ada keluarganya dimakamkan di sana, kita nggak tahu di mana tempatnya, sudah doakan. Ya, nah, jadi tidak dinukil dari para salaf itu mereka dikuburkan pada selain pemakaman, kecuali yang juga telah datang dari Nabi SAW secara mutawatir bahwa Nabi SAW dikuburkan di kamarnya. Ini kekhususan Nabi, karena Nabi itu sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar, Nabi itu dimakamkan di mana dia meninggal, di mana dia meninggal. Maka Nabi meninggal dalam rumah Aisyah, dalam kamar Aisyah, maka disitulah Nabi dikuburkan. Ya, ini kekhususan Nabi SAW. Adapun selain beliau tidak boleh. Terus kita bertanya, kan di situ ada kuburannya Umar, ada kuburannya Abu Bakar, ada kuburannya Aisyah. Nah, gimana tuh? Ya, sementara pemakaman. Karena ketika Nabi sudah dimakamkan di situ, maka itu menjadi tempat penguburan. Oleh karena itu Abu Bakar dikuburkan di situ, Umar dikuburkan di situ, Aisyah dikuburkan di situ. Karena ketika Nabi sudah dikuburkan di situ, maka ini menjadi tempat pemakaman. Oleh karena itu kalau ada satu keluarga, dia buat pemakaman keluarga sendiri. Ya, yang penting jangan di rumahnya ya. Dia ada tanah sendiri, disiapkan ini untuk pemakaman keluarga saya. Boleh? Boleh. Ya, boleh. Itu pemakaman keluarga dia, tapi jangan di rumahnya, itu jangan. Nanti kalau di situ ada pemakaman, nanti nggak bisa sholat di rumah itu ya. Ya, nah kalau dia memang khusus keluarganya saja pemakaman itu, maka dibolehkan. Ya, yang jelas itu sudah dimakamkan. Jadi kalau kita bertanya kenapa Umar dimakamkan di situ, sementara itu kan khusus Nabi. Nah, kalaulah misalkan Umar dulu yang meninggal lalu dikuburkan di tempatnya Nabi SAW, maka ini nggak boleh, karena itu bukan pemakaman. Tapi ketika Nabi sudah dimakamkan di situ, maka jadilah tempat ini sebagai tempat pemakaman, karena Nabinya sudah dimakamkan di situ. Itu alasan sebagian ulama kenapa Abu Bakar dan Umar dikuburkan di situ juga. Dan tentunya mereka minta izin kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Allahu a'lam. Jadi kalau sudah ada tempat satu dijadikan sebagai tempat pemakaman, maka itu boleh. Ya, itu sudah jadi pemakaman. Cuma dikatakan pemakaman mungkin pemakaman keluarga begitu ya. Pemakaman keluarga. Boleh, nggak apa-apa. Nah, ya.
Oleh karena itu ketika Nabi SAW meninggal dunia, ya, para sahabat berbeda pendapat, ya, tentang pemakaman Nabi SAW. Ya, ini Nabi mau dimakamkan di mana? Karena Nabi juga pernah berikan peringatan kepada sahabatnya sebelum beliau meninggal. Ya, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah atau sebagai masjid. Oleh karena itu kata Aisyah radhiyallahu anha, oleh karena itu kenapa kuburan Nabi itu disembunyikan, ditutup, agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya, oleh karena itu ketika Nabi SAW meninggal, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi bersabda, ya, bahwa Rasulullah SAW maqabadallahu bersabda maqabadallahu nabiyyan illa fil mawdi allati yuhibbu ayyudfana fihi. Tidaklah seorang nabi itu diwafatkan oleh Allah melainkan dia, ya, di tempat yang di sana Allah senang untuk dikuburkan nabi tersebut. Jadi nabi diwafatkan di dalam kamar. Ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan atau Allah suka kalau nabi itu dikuburkan di situ. Maka kita katakan kaum semua nabi tidak diketahui di mana kuburan mereka. Hanya satu nabi yang diketahui pemakamannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semua nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam tidak diketahui di mana pemakaman mereka. Tidak ada yang tahu. Adapun orang yang melakukan survei pemakaman para nabi itu harus masih tetap dipertanyakan benar apa tidak, karena tidak ada yang tahu. Bahkan Umar bin Khattab ketika mendapatkan jenazah Nabi Daniel waktu itu alaihissalam, maka Umar bin Khattab menyuruh para sahabat, para tabi ketika itu untuk menggali 10 lubang, sekitar 10 lubang di malam hari. Kemudian Umar masukin jenazah tersebut ke salah satu lubang tersebut, kemudian diratakan sehingga tidak ketahuan mana tempat makam tersebut sampai hari ini. Ya. Makanya tidak ada kuburan Nabi itu diketahui kecuali kuburan yang Muhammad SAW. Tidak ada. Coba di mana kuburan Nabi Nuh? Tidak ada yang tahu. Di mana kuburannya Adam dan Hawa? Tidak ada yang tahu. Ya ada di gunung ini, ya itu. Cuma ngada-ngada itu. Gak ada. Hanya Nabi SAW yang ketahuan kuburannya. Ya, jadi tidak ada kuburan para nabi yang diketahui itu keberadaannya kecuali kuburannya Nabi SAW. Itu pun kuburan Nabi itu ditutup rapat sehingga tidak ada orang yang bisa melakukan hal-hal yang dilarang di tempat tersebut. Yang tutup karena Nabi sudah mengingatkan dari dulu. Ya, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan Nabi mereka itu sebagai tempat ibadah, maka Nabi mengingatkan dari awal, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai masjid. Makanya kuburan seluruh Nabi itu tersembunyi. Hanya satu kuburan yang diketahui, yaitu kuburannya Nabi Muhammad SAW, dan itu pun juga dijaga ketat. Tidak ada orang yang bisa berbuat macam-macam di situ. Ya, sampai hari ini hampir dijaga. Ya, tujuannya apa dijaga? Tujuannya agar orang tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang tempat tersebut. Oleh karena kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, bahwa kuburan itu atau dimakamkannya jenazah itu adalah di tempat pemakaman yang khusus yang sudah disediakan untuk pemakaman. Kemudian tidak boleh mencampurkan antara pemakaman muslim dengan non muslim. Kalau di pemakaman muslim di sana ada non muslim, ada orang kafir, maka kuburan orang non muslim ini dipindahkan. Gak boleh digabungkan dengan kuburan kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena setiap muslim masuk ke area pemakaman, dia berdoa untuk keselamatan, kesejahteraan orang-orang yang dikuburkan di situ. Sementara kita tidak boleh mendoakan keselamatan kepada orang-orang kafir yang telah meninggal. Yang nggak boleh kita doakan keselamatan, sebagaimana yang Nabi SAW minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menziarahi kuburan, untuk memohonkan ampun untuk ibunya.
Allah melarang. Namun ketika Nabi minta menziarahi kuburan ibu, minta izin untuk menziarahi ibunya, Allah mengizinkannya. Ya, Allah mengizinkannya. Wallahu a'lam. Dan alhamdulillah untuk penjelasan tentang pemakaman ini belum selesai. Namun insya Allah nanti di praktek kita akan tambahkan lagi penjelasan ketika praktek memakamkan jenazah. Dan insya Allah kita akan melakukan praktek dalam waktu yang dekat insya Allah. Nanti panitia yang nanti mengumumkannya. Kita akan adakan praktek dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, kemudian menguburkan. Ya, ada hal-hal yang akan kita sampaikan tentang menguburkan ini. Ya, sebenarnya yang memakamkan ini karena waktunya sudah habis, sudah azan. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita artinya jelaskan kembali, ya, jelaskan kembali tentang memakamkan ini atau pada waktu praktek nanti insya Allah kita sampaikan. Nah, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri kami pribadi dan dari syaitan. Allah berpasti dari itu semua, ambil yang benar, menjawab yang salah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.